Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, selamanya baik. Kita sudah mengimani Yesus dan jaminan kita adalah hidup yang kekal di dalam Dia. Nah, tema saya hari ini ialah sampai kapan saya harus bertahan di situasi yang sesulit ini. Ini masalah konseling keluarga. Saya baca satu ayat dari 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun, kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, yang pertama ialah kita harus menyadari bahwa ketika situasi begitu sulit dalam pernikahan kita, dan seolah kita tergoda untuk pergi atau divorce, kita ingat bahwa Paulus pun dalam konteks cerita ini bergumul tentang sakit penyakit yang berat sekali. Dan sudah berkali-kali dia berdoa, sudah berkali-kali dia memohon Tuhan supaya dia sembuh. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan ini luar biasa ayat ini. Jadi poin yang pertama adalah kita ingat bahwa kita tidak sendiri, ada Yesus yang menyertai kita. Dia berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Jadi yang pertama kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Tantangan berat dan secara manusia kita sudah tidak sanggup. Secara manusia kita akan lari saja. Mungkin itu kita rasa pilihan yang terbaik. Mungkin itu kita rasa cara yang paling aman untuk kita keluar dari kemelut ini. Tetapi kita tahu bahwa ada Yesus yang setia bersama kita. Dia selalu bersama dan tidak pernah tinggalkan kita. Dalam keadaan apapun juga, Yesus selalu bersama dengan kita. Yang kedua ialah, ini kesempatan kita belajar untuk setia sampai akhir. Ketika Tuhan Yesus melihat kasus jemaat Smyrna begitu banyak tekanan di sana, maka Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaat Tuhan di Smyrna untuk mengatakan supaya mereka setia sampai akhir. Jadi setia sampai akhir itu butuh keyakinan yang kuat. Hanya orang-orang yakin dalam Kristus yang kemudian mereka setia sampai pada akhirnya. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa itu panggilan mereka. Dalam pernikahan pun kita sudah berkomitmen, kita sudah berjanji untuk setia. Dalam suka, dalam duka, dalam kondisi yang sulit, dalam sakit, dalam sehat, dalam segala macam susah sedang, kita sudah siap. Jadi kita harus belajar untuk setia sampai pada akhir. Seperti nasihat Tuhan kepada jemaat Smyrna, setialah sampai akhirnya dan kamu akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Hal yang ketiga adalah kita ingat bahwa bukan cuma kita yang bergumul. Ayub bergumul dengan berat sekali. Ayub bergumul dengan begitu banyak beban yang sangat mengerikan. Ya, bukan cuma sakit penyakit, tapi seluruh usaha hancur dan bahkan anak-anaknya mengalami kematian dan istrinya depresi berat. Dia mengalami pergumulan berat sekali. Secara manusia sudah sulit. Tapi kita lihat di akhirnya Tuhan pulihkan Ayub. Jadi bukan cuma kita, ingat. Ada banyak saudara-saudara kita di seluruh dunia yang karena iman dalam Kristus mereka mengalami begitu banyak tekanan, bahkan aniaya. Nah, ketika kita bergumul dengan rumah tangga kita dan bertanya, Pastor Tony, sampai kapan saya bertahan? Maka jawab saya adalah, ingat bahwa bukan cuma kita yang bergumul. Ada orang lain yang punya pergumulan lebih berat dari yang kita alami. Dan mereka bertahan. Jadi hidup mereka menjadi sebuah rujukan buat kita. Yang keempat ialah Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Efesus, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Artinya apa? Paulus tahu bahwa kita tidak kuat dan godaan kita berat. Paulus tahu bahwa tantangan kita berat. Tetapi satu hal yang Paulus inginkan adalah biarlah hidup kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Mengapa? Karena sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk meng-closing renungan saya mengatakan begini, saya baca dari Mazmur 66 ayat 10 firman Tuhan, sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Nah, dalam kondisi yang tertentu seperti ini, masalah begitu rumit dan kita sudah tidak sanggup seolah-olah begitu, kita ingat bahwa seringkali Tuhan izinkan situasi yang sulit untuk, ayat ini bilang, memurnikan kita. Supaya apa? Kita menjadi lebih murni, lebih kuat. Dan ada satu pelajaran yang kita dapatkan di sana, itu bukan cuma kita sekedar setia, tapi kita kuat dalam Tuhan. Seperti nasihat Paulus, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa. Terus memberkati dan shalom.